Oke, Muhammad. Sebelumnya tolong perkenalkan nama kamu, asal dari mana dan sekarang lagi kuliah di mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ziad Ash-Sharafa. Asal dari Palestina, khusus dari kota Gaza. Saya kuliah di Universitas Lambung, Unila, di Lambung. Oke. Boleh dong ceritain dapat beasiswanya itu beasiswa yang dibiayai oleh siapa? Apakah dibiayai dari negara atau dari siapa gitu? Oke. Beasiswa ini saya dapat dari Kementerian Pendidikan yang di Palestina. Kita dapat infonya ada di website. Habis itu kita harus pergi ke kementerian. Ada beberapa surat yang harus diisi. Setelah selesai isi, mereka kirim ke kamu kalau kamu sudah terima atau belum. Ya akhirnya alhamdulillah saya sudah terima di beasiswa itu. Keren. Alhamdulillah. Itu dapat infonya dari mana ada beasiswa? Dari website Kementerian Pendidikan yang di Palestina. Kan itu dari Palestina tuh, boleh nggak diceritain perjalanan kamu dari rumah sampai akhirnya bisa nyampe ke Indonesia tuh gimana ceritanya? Nah, dari Palestina kita tidak ada bandara di sana. Di Palestina ada, tapi di kota saya Gaza nggak ada bandara. Jadi saya berangkat dari Gaza ke Mesir, Egypt. Setelah Egypt ada bandara di Egypt, saya ambil pesawat dari Egypt ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi ke Jakarta, dari Jakarta ke Lampung. Bisa jadi juga dari Abu Dhabi ke Turkish, dari Turkish ke Indonesia. Tapi saya ambil yang dari Abu Dhabi ke Indonesia. Itu biayanya apakah ditanggung juga sama kementerian atau gimana? Kalau pesawat sama visa sama yang lain itu dari diri kita sendiri. Oh, jadi dari sendiri ya berarti? Iya. Yang dapat itu kuliah, yang dapat beasiswa. Itu tahun berapa ya, Muhammad? Tahun 2019. Oke. Kalau kemarin sempat dengar cerita katanya waktu udah sampai di Indonesia ada kabar itu kalau ada penyerangan dan rumah orang tua kamu juga kena. Itu dapat taunya dari mana, dikasih tahu siapa? Dari beberapa teman saya sama ada newspaper seperti newspaper di website saya bisa baca. Saya sudah tahu sudah baca ada roket yang dekat rumah saya. Saya nggak tahu di rumah saya atau tidak, tapi dekat dulu. Habis itu saya mau telepon keluarga saya, nggak ada yang jawab, nggak ada yang respon. Jadi saya mulai takut ada roket dekat, sama keluarga saya nggak jawab. Akhirnya saya berbicara sama beberapa teman saya dan mereka yang kasih saya tahu. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya kita nanya tentang itu, nggak apa-apa ya? Itu waktu pertama kali dengar kabar itu yang kamu pikirkan dan rasakan tuh apa tuh? Yang pertama kali saya sepertinya nggak bisa berdiri, saya duduk di lantai, kaki saya susah karena kalau saya sama mereka menurut saya tidak apa-apa, saya nggak ada masalah kalau saya sama mereka, tapi karena saya jauh dan hanya saya yang jauh dari mereka, pasti hidupnya susah. Kalau bagaimana saya sendiri, bagaimana saya lanjut sendiri itu rasanya sangat tidak baik dan sangat tidak bagus. Dan akhirnya alhamdulillah saya dapat kabar yang baik dari beberapa teman dan sudah. Tapi waktu dulu susah sekali beritanya pertama kali. Itu pernah nggak kepikiran aku pengen pulang aja deh gitu? Saya sudah setelah saya bisa berbicara sama keluarga dan saya sudah tahu kabar mereka, saya bilang saya mau pulang.
ibu saya dilarang saya pulang. Dia bilang jangan, kita tetap baik-baik, kamu selesai kuliah dulu. Saya bilang nggak mau saya kuliah, saya mau sama kalian. Saya udah, saya pikiran saya nggak mau kuliah lagi juga, hanya saya mau pulang aja. Tapi ayah saya sama ibu saya mereka nggak mau saya pulang. Akhirnya mereka berbicara sama saya ceritanya panjang dan sudah saya tetap di Indonesia. Boleh nggak dikasih tahu ke kita satu hal yang akhirnya kamu memutuskan, oke, aku selesaiin kuliah dulu. Saya sudah selesai di sini 2 tahun hampir kuliah. Dan saya sebelum kuliah di sini, saya kuliah hampir 1,5 tahun di Gaza. Nah, ibu saya bilang, kamu sudah buang 1,5 tahun di Gaza dan di sini mau buang 2 tahun dan mau balik, kamu apa? Kamu nggak punya sertifikat, nggak punya ijazah, ilmunya masih kurang, kamu mau mulai dari awal. Kamu selesai dulu dan balik lagi. Kita masih baik-baik dan bisa hidup dengan baik. Itu mungkin yang bikin saya pikirkan lagi pulang atau tidak. Sebelumnya di Gaza di universitas apa namanya? Universitas Islamic. Itu ambil jurusannya? Ilmu komputer. Ilmu komputer juga. Oke. Sekarang juga di Unila juga ambil jurusan ilmu komputer. Oke. Itu boleh nggak sih sharing mimpi kamu kalau misalnya udah lulus tuh apa tuh, kayak kenapa kok ambil ilmu komputer dan emang mimpinya apa sih, kenapa ambil ini? Menurut saya ilmu komputer masa depannya luar biasa dan bagus, dan semuanya fokus tentang program, tentang project, tentang produk yang di online atau seperti itu. Ya mungkin kerjanya lebih luas juga, dan mungkin di negara saya kalau di sana susah dapat kerja, bisa jadi saya kerja freelancer kalau nggak dapat perusahaan atau lembaga. Jadi menurut saya itu yang lebih bagus untuk saya. Kalau misalkan saya pulang dan nggak dapat perusahaan atau yang saya bisa kerja sama mereka, bisa freelancer. Punya ini nggak mimpi kayak nanti suatu saat aku pengen kerja di negara mana atau saat ini saya nggak pikirkan saya mau kerja di mana. Yang penting kerja, dapat pengalaman, dapat experience. Habis itu bisa saya bilang, ya saya punya experience, saya mau ke sana dan ke sana. Tapi sekarang saya nggak bisa bilang saya mau ke sana karena masih ilmu saya kurang. Tidak mampu saya beli. Oke, keren banget ini ya, perjuangannya luar biasa banget. Ini pertanyaan terakhir nih. Boleh ini nggak sharing apa yang kamu rasakan sih selama magang di Sevima ini sama teman-teman dari Unila dan ketemu teman-teman baru di sini? Alhamdulillah, saya ketika dapat berita dari Sevima dia butuh orang magang di sini, saya cari di Google Maps tapi belum tahu bagaimana Sevima. Saya sudah gambarkan di dalam otak saya bagaimana Sevima, tapi setelah saya datang beda sekali, beda lebih bagus, bukan beda lebih bagus. Dan alhamdulillah teman-teman yang di sini kalau saya butuh sesuatu atau butuh bantuan, mereka selalu bantu kalau saya nanya atau saya butuh sesuatu, dan semuanya baik-baik sama saya. Oh, berarti teman-temannya suportif semua ya? Iya. Ini nih satu lagi, apa pesan-pesan kamu buat semua teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi magang dimanapun di Indonesia? Semoga mereka sukses dan ambil magang itu dengan serius, dan insyaallah dapat manfaatnya, dan tetap semangat.